Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas tadi kasus tipe data dan variabel menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio 2020 atau yang biasa disebut dengan VB.NET. Sebelumnya, di materi sebelumnya sudah saya bahas tentang konsep dari tipe data dan variabel. Berikut ada praktikum pembuatan aplikasi sederhana dengan menggunakan konsep dari tipe data dan variabel itu sendiri. Oke, untuk kasus 1 ini kurang lebih untuk alurnya seperti ini. Ketika form dijalankan, nanti pengguna diminta untuk menginput NIM, nama mahasiswa, jurusan, dan angkatan. Oke, baru selanjutnya pas diklik proses, tombol proses, nanti untuk nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, dan angkatan akan terisi di bawahnya. Yaitu nomor induk saya adalah, nama saya adalah, jurusan saya adalah, saya angkatan tahun sesuai dengan yang sudah diinput di atas. Oke, selanjutnya tombol clear digunakan untuk membersihkan layar. Selanjutnya ada tombol keluar atau button keluar nanti digunakan untuk keluar dari aplikasi. Oke, berarti di sini ada 8 label. Selanjutnya ada 8 text box, labelnya ada 9, selanjutnya text box-nya ada 8, plus ada 3 button. Oke, kurang lebih nanti pas dijalankan kurang lebih seperti yang ada di depan ini untuk running dari aplikasinya. Oke, untuk desainnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Objek yang digunakan labelnya sebanyak 9, text box-nya 8, dan button-nya sebanyak 3. Selanjutnya nanti kita gunakan event key press. Jadi pas waktu setelah kita isi di text box 1, nomor induk mahasiswa, pas kita klik enter, nanti otomatis akan pindah ke text box 2 dan seterusnya. Oke, langsung aja saya praktekkan menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio.NET, Visual Studio 2010. Oke, kita buka dulu Visual Studio-nya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Karena kita sudah punya project sebelumnya, kita gunakan project yang sudah kita buat, yang sudah pernah kita buat. Kita buka project yang sudah kita buat, yaitu project dengan menggunakan nama kita. Oke, selanjutnya tinggal kita buat form baru. Klik kanan di project properties kita, di solution explorer-nya. Selanjutnya add, klik Windows Form. Form name-nya ada form ke-6, selanjutnya klik add. Oke, ini kurang lebih tampilannya. Kita desain seperti yang kita inginkan. Yang pertama ada 9 label. 2, 3, 4. Selanjutnya nanti ada pemisah di sini. 5, 6, 7, 8, 9 terakhir. Oke, selanjutnya kita rubah propertiesnya atau kita masukkan dulu objek-objeknya. Selanjutnya ada objek text box. Ada objek text box sebanyak 8. Text box-nya 8, text box 2, nanti kita atur text box 3, text box 4, selanjutnya ada text box 5, text box 6, 7, terus ada text box 8. Oke, selain text box, kita gunakan 3 button. Button 1, button 2, button 3. Nanti tinggal kita atur peletakannya supaya rapi. Yang pertama, kita rubah caption dulu untuk text box 1, biodata mahasiswa. Biodata mahasiswa. Kalaupun kita ingin rubah fontnya, kita bisa atur di propertiesnya. Contohnya saya rubah bold. Untuk fontnya saya rubah contohnya seperti ini. Oke. Kalau kurang besar lagi kita bisa atur di propertiesnya. Kita gunakan contohnya 14. Oke, ini contohnya. Selanjutnya untuk yang label kedua, teksnya adalah ini nomor induk mahasiswa.
nomor induk mahasiswa kita rubah di propertiesnya. Selanjutnya yang ketiga nama mahasiswa. Yang keempat ada jurusan mahasiswa, contohnya mahasiswa, terus terakhir angkatan mahasiswa. Selanjutnya tinggal kita atur propertiesnya, contohnya saya buat seperti ini. Kita bisa atur objek-objek yang akan kita gunakan. Begitu pula objek yang lainnya pun nanti kita bisa atur agar lebih rapi. Contohnya saya buat seperti ini. Oke. Untuk buttonnya proses bisa diperbesar, boleh. Contohnya kita pengennya seperti ini, boleh. Nah, agak panjang seperti ini. Terus objek yang di bawahnya saya turunin dikit. Nah, oke, selanjutnya nomor induk yang ini berarti proses. Saya gunakan seperti ini contohnya. Selanjutnya proses. Selanjutnya clear. Terus ini keluar atau tutup. Oke, saya rubah penamaannya biar nanti tidak rancu karena ada 3 button. BT proses contohnya. Yang ini BT clear. Berikutnya ini BT clear. Singkatan dari button clear. Yang ini button BT tutup. Oke, contohnya saya buat seperti ini. Oke, selanjutnya nomor induk saya adalah label 6. Kita rubah di teksnya. Nomor induk saya adalah selanjutnya di bawah nama saya adalah terus jurusan saya adalah, selanjutnya saya angkatan tahun, oke, contoh seperti ini. Ini saya rapiin biar sama seperti yang di atas untuk objek textbook-nya. Oke, baru selanjutnya kita masukkan source code-nya. Yang pertama, tadi alurnya nanti ketika form dijalankan, input name, nama, dan tekan tombol enter. Input name, selanjutnya tekan tombol enter, nanti otomatis akan pindah ke nama mahasiswa. Selanjutnya setelah diisi nama mahasiswa, enter, nanti akan masuk ke jurusan. Selanjutnya tekan lagi, nanti akan masuk ke ke angkatan. Pada waktu kita proses, baru nanti akan terisi di bawahnya. Kurang lebih kan seperti itu untuk alurnya. Oke, yang harus kita lakukan berarti kan setelah kita isi baru pas kita klik proses akan terisi di bawahnya. Berarti kita klik button proses. Kita klik button proses, jangan lupa kita deklarasikan dulu. Saya bikin keterangan deklarasi variabel. Oke, variabel yang akan kita buat apa aja dan tipe datanya apa aja. Ada name, nama, jurusan, tahun.
NIM di sini kan menggunakan angka, cuman atau tahun di sini kan menggunakan angka, cuman tidak ada operasi aritmatika. Berarti meskipun kita buat string pun nggak ada masalah. Berarti kita deklarasi variabel nama, selanjutnya NIM ya, NIM nama, selanjutnya ada jurusan, koma, tahun, string. Tipe datanya string, saya gunakan tipe data string. Baru selanjutnya kita definisikan variabelnya. Kita definisikan variabel ke objeks. Definisikan variabel ke objek text box. Oke, sebenarnya di sini kan ada 4 text box yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama, selanjutnya setelah kita definisikan, setelah kita deklarasikan, baru kita definisikan. Mulai dari NIM sama dengan, nanti akan saya isi di text box 1.text. Oke, text box 1 berarti ini ya, ini text box 1. Oke, saya balik lagi. Selanjutnya, nama sama dengan, nanti saya isi di text box 2.text. Selanjutnya jurusan nanti saya akan isi di text box 3.text. Selanjutnya angkatan meskipun contohnya kita enggak isi angkatan, tahun ya, tahun sama dengan nanti saya akan isi di text box 4. Baru selanjutnya nanti saya akan berikan nilai tersebut di text box berikutnya. Berarti di sini kita fokus memberikan, sama kita tadi, memberikan nilai di text box. Memberikan nilai di text box. Berarti text box 5 ya, sampai dengan 8 dari variabel. Oke, berarti ini mulai dari text box 1 sampai text box 4. Oke, caranya seperti apa? Oke, kita panggil objeknya dulu, yaitu text box 5.text sama dengan, kita panggil variabelnya. Selanjutnya kita panggil objek ke-6.text sama dengan nama. Oke. Selanjutnya text box 7.text nanti saya akan berikan untuk jurusan. Selanjutnya text box 8 nanti akan saya berikan ke tahun. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita coba running, caranya seperti apa? Cuman kita atur dulu propertiesnya agar nanti yang kita fokus ke objek ke form ke-6. Oke, saya share screen dulu. Seperti ini tampilannya. Kita isi contohnya nomor induk mahasiswa 2020-02-932 contohnya, namanya Budi Santoso. Selanjutnya jurusannya teknik informatika atau teknologi informasi. Contohnya angkatannya 2018 contohnya. Pada saya klik proses, nanti akan muncul seperti ini. Ini baru satu ya. Oke, baru selanjutnya kita fokus ke button dulu, baru nanti kita lanjutin ke key press-nya, ke event key press-nya. Oke, saya share screen dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke clear. Untuk clear ini untuk membersihkan semua objek yang ada di text box. Berarti text box 1.clear. Clear ya. Clear. Text box 2.clear. Text box 3.clear. Text box 4.clear. Text box 5.clear. Text box 6. Semua text box .clear. Text box 7 .clear.
Selanjutnya text box 8 terakhir. Text box 8 dot clear. Oke. Kita balik lagi ke formnya. Selanjutnya untuk keluar berarti. Untuk keluar, sekarang untuk keluar dari aplikasi. Kita ingin ada message box. Double klik button tutupnya. Selanjutnya kita buat variabel contohnya agar nanti dim pesan string contohnya. Selanjutnya pesan sama dengan message box yakin mau keluar contohnya. Jadi di sini ada apa namanya? Ada message yakin mau keluar. Selanjutnya nanti akan muncul contohnya VB yes no, VB yes no, yes no. Ada 2. Selanjutnya konfirmasi contohnya. Nanti akan muncul di formnya. Terus if pesan sama dengan VB yes, then apa selanjutnya? Ya, close. Kalau seumpamanya ada notifikasi, sudah ada warning, sudah warning ternyata penggunanya yakin akan keluar. Selanjutnya kita coba running. Saya share screen. Oke. Kurang lebih tampilannya seperti ini, input nomor induk mahasiswa 2018-02-932 contohnya. Budi Santoso, jurusannya Teknologi Informasi, angkatannya 2018. Pada saat saya klik proses, nanti akan muncul di bawahnya sesuai dengan yang data-data yang sudah kita input. Pada saat saya clear, otomatis isinya kosong. Pada saat tutup, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Kalau saya klik no, balik lagi. Tapi kalau saya klik yes, nanti akan keluar dari aplikasi. Selanjutnya, agar nanti muncul notif, agar muncul pesan contohnya, agar nanti pada waktu kita input dari text box 1 ke text box 2, kita nggak usah menggunakan mouse, kita ingin menggunakan keyboard dengan event key press. Caranya kita masuk ke formnya. Selanjutnya tinggal kita fokus ke objek yang akan kita berikan event key press, yaitu text box 1. Kita klik text box 1, double klik. Di sini kan eventnya masih text change. Kita ganti menjadi key press. Cari key press. Key press. Nah ini key press. Nah baru nanti kita masukkan ke sini. Oke. Cara seperti apa? If ini menggunakan logika if key char sama dengan CHR 13, berarti karakter 13. Ini ada buka kurung, tutup kurung ya. Buka kurung, selanjutnya tutup kurung, satu lagi tutup kurungnya, then text box 2. Berarti kita ingin fokus di text box 2. Dot fokus. Oke, seperti ini. Baru end if. Begitu pula untuk yang lainnya, contohnya yang text box 2, text box 3, contohnya. Kita ingin buat seperti ini, double klik, text change-nya ganti key press. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita balik lagi ke yang ketiga. Berarti key press, eventnya key press. Oke. Berarti kita fokusnya nanti ke text box 4. Selanjutnya text box 2 tadi kita fokusnya ke text box 3.
Oke, source code yang lainnya yang kita tidak gunakan sebenarnya, kalaupun kita hapus sebenarnya nggak ada masalah. Ini nggak ngeganggu sebenarnya. Kita simpan, selanjutnya kita running. Saya share screen dulu. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nomor induk mahasiswa 2018 02 03 932. Pada saat saya enter, nanti akan fokus di nama mahasiswa. Rudi Prasetyo contohnya. Pada saat saya enter, nanti akan fokus ke textbox 3 atau jurusan teknologi informasi. Enter, fokus ke textbox 4. Angkatan 2018. Kalau semuanya nanti di textbox 4 kita pengen fokus ke button, berarti lakukan seperti yang tadi. Klik proses, akan berisi, clear, akan hapus semuanya, tutup, akan muncul notifikasi, keluar, mau keluar atau enggak. Oke, ini kurang lebih pembahasan studi kasus yang pertama, studi kasus tentang variabel dan tipe data. Sekian studi kasus ini, pembahasan studi kasus 1 tentang variabel dan tipe data. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.